Selamat siang, selamat datang di Radar Bali. Bertemu kembali dalam acara Focus Group Discussion. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu kiat Jemberana dalam kampanye ubah laku dan menyambut vaksin Sinovac. Sudah hadir di aplikasi Zoom meeting kita hari ini adalah 2 orang narasumber. Harusnya ada 3 orang, namun sambil menunggu salah satu narasumber. Yang pertama adalah Bapak Iketut Partama SPD MPD selaku pengawas sekolah di Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Pemkab Jemberana. Selamat pagi menjelang siang, Pak Partama. Selamat pagi. Om Swastiastu. Sehat selalu. Sehat selalu bersama di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Semoga karena pemuda dan olahraga sehat terus gitu. Terutama di pendidikan juga yang mungkin lagi ada lagi ada sedikit tantangan di era pandemi. Terima kasih sudah join karena beliau mewakili Ibu Kepala Dinas yang berhalangan hadir. Terima kasih sekali lagi. Untuk selanjutnya adalah narasumber saya yang kedua adalah Ibu Gusti Putu Suwarni, SE selaku Sekretaris BPBD Pemkab Jemberana. Selamat pagi menjelang siang, Bu Ayu ya saya panggil ya. Terima kasih sudah join karena kemarin Pak PLT Kepala menyerahkan ke Ibu untuk mewakili. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk join bersama kami. Baik, teman-teman Radar Bali Digital, kita masuk pada segmen pertama, yaitu segmen pertama ini adalah sesi pemaparan dari para narasumber. Untuk yang pertama saya persilakan kepada Bapak Iketut Partama untuk memberikan pemaparan apa sih yang sudah, terutama karena dunia pendidikan kita juga mengalami kendala nih Pak. Salah satunya tentang belum pastinya tatap muka, kemudian daring, karena saya dengar juga masalah teknologi dan sebagainya, gadgetnya, piranti-piranti pendukungnya. Begitu. Apa nih Dinas Pendidikan Jemberana yang telah dilakukan selama masa pandemi, atau mungkin sekarang kita sudah di era ubah laku, masyarakat sudah memasuki era baru ini, termasuk nanti kita menyebut Sinovac. Silakan untuk pemaparan dari Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Pak Iketut Partama. Waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum lanjut, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ahli. Kemudian yang saya hormati Bupati Jemberana. Pada adil karena beliau kurang fit, sehingga menunjuk saya untuk ikut bergabung dalam FGD ini terkait dengan bidang pendidikan di masa pandemi. Berapa menit waktunya ini, Pak? Ya, kurang lebih diberikan 10 menit lah, 5-10 menit. Kalau lebih cepat lebih banyak, Pak. Lebih singkat lebih padat. Oke, bisa share screen ya? Boleh. Mantap gitu. Ya, silakan Pak. Oke. Nah, di apa namanya di ini aja supaya ya, bisa simpel aja. Ya. Baik, dalam masa pandemi tentu yang pertama kita edukasi perubahan perilaku dari perilaku normal ke masa pandemi, khususnya di dunia pendidikan. Nah, prinsip kebijakan di dunia pendidikan di masa pandemi COVID ini yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan beserta keluarga merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologis juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Dan berkaitan dengan itu, maka Dinas Pendidikan membuat skema kebijakan belajar di era new normal.
ada 4 perencanaan, jadi plan 1, plan 2, plan 3, dan plan 4. Yang pertama, kesiapan sekolah dalam memenuhi daftar periksa protokol kesehatan. Jika sekolah itu sangat siap dan siap, kemudian memperoleh izin dari pimpinan daerah, memperoleh izin dari orang tua dan komite menyetujui, maka itu bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka namun terbatas. Namun pada kondisi sekarang ini, meskipun di semester genap tahun pelajaran 2020-2021, jadi dari pemerintah pusat mengizinkan untuk melakukan tatap muka, namun tetap harus diserahkan kepada sekolah, pimpinan daerah, orang tua, dan komite. Nah, sampai saat ini belum bisa dilakukan karena masih dalam proses ini, menunggu izin dari pimpinan daerah. Nah, sehingga pada semester 2 memasuki awal semester genap ini, kita laksanakan plan 2 dan plan 3. Plan 2, sekolah sebenarnya sudah sangat siap dan siap dalam memenuhi daftar periksa protokol kesehatan. Kemudian orang tua sudah menyetujui sebenarnya, kemudian belum keluar persetujuan dari pimpinan daerah, sehingga dilaksanakan melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang mempunyai Android. Kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Sedangkan yang tidak memiliki HP Android, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Jemberana mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan modal luring. Ada 2 jenis model PJJ dengan modal luring, yaitu guru kunjung dan klinik pembelajaran. Nah, 2 model inilah yang sekarang masih diterapkan di Kabupaten Jemberana, yaitu plan 2 dan plan 3. Nah, jika sekolah belum siap memenuhi protokol kesehatan, maka direkomendasikan sekolah itu bisa memenuhi daftar periksa dulu. Nah, namun di Kabupaten Jemberana, jadi dari 185 sekolah SD dan 23 sekolah SMP, jadi semua sekolah SD maupun SMP sebenarnya sudah siap memenuhi protokol kesehatan di satuan pendidikan. Dan ini sudah dilakukan oleh pengawas sekolah, baik SD maupun SMP, kemudian dilanjutkan oleh Dewan Pendidikan, melakukan pemeriksaan ke sekolah, ke satuan pendidikan, baik SD maupun SMP se-Kabupaten Jemberana, untuk mengecek daftar kesiapan masing-masing satuan pendidikan dalam memenuhi protokol kesehatan. Antara lain memiliki alat cuci tangan, yaitu berupa wastafel di masing-masing ruang kelas, kemudian disediakan hand sanitizer, kemudian ada izin dari orang tua, ada izin dari komite, dan seterusnya. Dan itu sudah dilakukan dengan hasil bahwa semua sebenarnya sekolah SD maupun SMP sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka dilihat dari kesiapan protokol kesehatan. Namun perlu diketahui bahwa tidak hanya kesiapan sekolah saja, perlu harus ada persetujuan dari orang tua, dari komite, termasuk persetujuan izin dari pimpinan daerah. Nah, kemudian langkah-langkah yang sudah dilaksanakan terkait dengan kebijakan pembelajaran di Kabupaten Jemberana. Yang pertama tadi, langkah pertama, verifikasi daftar periksa protokol kesehatan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dari 208 sekolah SD maupun SMP di Kabupaten Jemberana, jadi sudah siap memenuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian langkah kedua, masing-masing sekolah sudah juga melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Jadi masing-masing, jadi kalau nanti pembelajaran tatap muka dibuka, sekolah sudah mensimulasi bagaimana proses dari siswa itu datang, kemudian di sekolah sampai siswa itu pulang.
Nah, kemudian tahapan itu masih pada tahap 3, yaitu mohon izin Bupati atau Kemendag dan orang tua. Nah, sampai tahapan ini untuk kebijakan pembelajaran di Kabupaten Jemberana. Ini yang belum bisa kita peroleh, sehingga belum bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Seandainya ini semua nanti sudah keluar izin, kemudian baru dilanjutkan ke tahap 4, pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jadi 50% dari kapasitas seluruh siswa di masing-masing sekolah dengan pola on-off. Nah, seandainya sudah tatap muka, kemudian terjadi misalnya kasus, maka akan di sekolah tersebut akan kembali PJJ. Jika tidak terjadi kasus, tentu dilanjutkan. Nah, kebijakan terkait dengan kerangka program edukasi perubahan perilaku, tentu tujuan utama goalnya adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir yang sudah tidak asing lagi di semua kalangan, baik siswa, guru, itu dengan istilah 3M. Sasarannya tentu seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga strategi yang dilakukan adalah membangun kesadaran bagaimana pentingnya menerapkan 3M yang tadi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, terkait dengan protokol kesehatan, jika pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan, maka inilah langkah-langkah yang harus ditempuh. Pertama, sebelum berangkat sekolah, siswa wajib sarapan, mengkonsumsi gizi seimbang, karena di sekolah tidak akan dibuka kantin, jadi kantin dilarang dibuka jika PTM itu sudah dilaksanakan dalam masa transisi. Kemudian kondisi suhu badan anak-anak wajib, artinya normal, tidak lebih dari 37,3 derajat. Nah, kemudian tentu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Kemudian selama di perjalanan, nah, diharapkan semua siswa bisa diantar jemput oleh orang tua. Namun jika tidak ada yang mengantar jemput, tentunya akan menggunakan transportasi umum. Nah, ini tentu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, sehingga Dinas Perhubungan bisa artinya menyiapkan transportasi yang bisa artinya mengakomodir anak-anak untuk bisa menjaga jarak di transportasi umum. Namun sebagian besar sebenarnya siswa di Jemberana itu bisa diantar jemput oleh orang tua. Nah, sehingga untuk menghindari kerumunan. Kemudian selama perjalanan dihindari untuk menyentuh permukaan benda-benda umum, kemudian menyentuh wajah. Nah, kemudian sebelum masuk gerbang, nah wajib artinya yang mengantar jemput menurunkan atau pengantaran itu dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Artinya sebelum masuk gerbang sekolah. Begitu masuk ke gerbang sekolah, maaf, saya bisa dipersingkat aja. Ya karena ini ya, maka wajib diukur suhu, sehingga masing-masing sekolah harus mempunyai yang namanya termogan. Nah, ini sudah dilakukan, sudah diperiksa juga, semua sekolah sudah memenuhi ini. Nah, begitu juga selama belajar, tentu penerapan 3M, baik guru, siswa, tentu harus menerapkan 3M secara ketat. Dan seterusnya, demikian juga pada saat KBM atau PTM berakhir, tentu siswa tidak dipulangkan secara barengan, sehingga menghindari kerumunan. Tentu secara bertahap dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini langkah-langkah yang sudah disosialisasikan kepada seluruh satuan pendidikan. Nah, pelaksanaan edukasi 3M ini, nah ini juga setiap sekolah senantiasa menerapkan protokol kesehatan 3M dalam setiap kegiatan pendidikan, apapun kegiatannya harus ini diterapkan. Kemudian setiap pendidik wajib, jadi setiap guru wajib mengintegrasikan materi 3M ke dalam setiap mata pelajaran. Mata pelajaran apapun, maka harus mengintegrasikan materi 3M ini kepada seluruh peserta didik. Kemudian sebelum pembelajaran,
Pesan singkat atau edukasi 3M dan atau menayangkan video boleh tentang edukasi 3M yang berdurasi 1-2 menit setiap memulai proses pembelajaran. Nah, itu barangkali langkah-langkah yang sudah diambil ya kebijakan di bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jemberana. Jadi pada intinya kita tetap mengutamakan kesehatan peserta didik maupun pendidik. Itu yang kita utamakan. Kemudian terkait dengan isi kurikulum, konten kurikulum itu sudah disederhanakan. Jadi tidak semata-mata hanya mengejar konten kurikulum saja. Barangkali itu secara singkat dapat kami sampaikan dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Waktu yang kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut Parmata untuk lengkap dari pemaparannya. Selanjutnya nanti mungkin kita bisa tanya jawab Pak dalam segmen selanjutnya. Jelas nanti mungkin ada tanya jawab. Baik, Sobat Nada Bali Digital tadi sudah kita dengar bersama pemaparan dari Bapak Ketut Partama sebagai pengawas sekolah di Distrik Bora Kabupaten Jemberana. Baik, selanjutnya pemateri kedua. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Dr. Gusti Agung Putu Arisanta. Selamat siang Pak Dokter. Ya, selamat siang Pak. Oke, selamat datang di meeting kami, Zoom meeting. Jadi karena kami mohon maaf karena mendahului karena supaya waktu juga nggak berjalan sudah nggak supaya kita tetap sesuai schedule. Jadi kita sudah mendahului Pak, mohon izin Pak Dokter. Tapi nanti mungkin Pak Dokter yang akan terakhir nanti sebagai narsum yang memberikan materi. Jadi saya ke pemateri kedua dulu, Pak Dokter. Siap. Ini yang kedua adalah Ibu Gusti Putu Suwarni, selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jemberana. Silakan Ibu, mungkin bisa sedikit pemaparan tentang apa nih yang sudah dilakukan oleh BPBD Jemberana, baik selama pandemi maupun ubah laku sekarang. Karena kita tahu sekarang masyarakat sudah wajib 3M itu sudah ada tambahan kata wajibnya juga. Seperti itu. Silakan Bu Ayu atau Bu Gusti Putu Suwarni, waktunya kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Om Swastiastu. Selamat siang para moderator dan para narasumber semua. Kami dari perwakilan BPBD Kabupaten Jemberana, seizin dari Bapak PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jemberana selaku Sekretaris 2 di Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Jemberana. Dalam kesempatan ini, mohon izin menyampaikan paparan singkat beliau yaitu dengan pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam tatanan kehidupan era baru di Kabupaten Jemberana. Adapun dasar pelaksanaannya yaitu dari Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru. Dan sebagai surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh di Kabupaten Jemberana diantaranya yaitu secara rutin melaksanakan sosialisasi keliling dengan mobil polling dari Kominfo, spraying terpadu dengan instansi terkait yaitu dengan BPBD, Satuan Polisi Pamung Praja, Polres Jemberana, Kodim 1617 Jemberana, dan juga dalam operasi penegakan protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan era baru yang dilaksanakan sehari dalam 2 kali sehari. Dan melaksanakan kegiatan pendukung dari SE Gubernur
yang nomor 2021 tahun 2020, yaitu pemeriksaan pengawasan pada pos rapid antigen di Gilimanuk bersama unsur instansi terkait juga seperti Polres, ada Kodim 1617, ada Satpol PP, BPBD, Dinskes, Perhubungan, TNI AL, dan Dinas Kependudukan. Sedangkan rencana segera yang akan kami BPBD akan lakukan khususnya di Kabupaten Jemberana, yaitu mengaktifkan kembali Satgas Desa dan Kelurahan dari Satgas COVID dan Satgas COVID gotong royong berbasis adat, sehingga jangkauan gerak mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 lebih luas dan masif. Adapun langkah-langkah yang selanjutnya itu Satgas penanganan COVID-19 di Kabupaten Jemberana terus bergerak mencegah penularan atau penyebaran virus COVID-19 seperti itu. Asumkare dengan kerjasama dengan stakeholder termasuk masyarakat diharapkan dapat meminimalisir kasus yang terjadi dan harapan bisa pada zona hijau. Demikian paparan singkat dari kami, dan atas perhatian terima kasih Om Sandi. Oke, terima kasih Bu Gusti Putuswarni. Pemaparan dari BPBD cukup jelas juga tadi. Mudah-mudahan nanti bisa tanya jawab Bu. Setelah ini kita akan tanya jawab sedikit apa nih BPBD yang mungkin akan saya perdalam lagi. Baik, sebentar rada digital kita sampai pada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. I Gusti Agung Putu Arisanta. Selamat siang ini Pak Dokter. Suara saya terdengar Pak ya? Selamat siang Pak Dokter. Oke, selamat siang Bapak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya Niki untuk menjadi salah satu narasumber FGD kami. Bapak berarti ini sebagai jubir Pak di Satgasnya Pak, juru bicara untuk Satgas penanganan COVID Baik Pak, mungkin ini Bapak lebih banyak ke teknis mungkin ini sejauh mana Satgas, terutama karena tugas utamanya adalah penanganan COVID-19 di Kabupaten Jemberana khususnya. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan baik selama pandemi awal-awal dulu, kemudian di pertengahan kita mungkin sekarang sudah mulai terbiasa Pak, sudah masyarakat kita sudah mengadaptasi, sudah banyak yang tahu caranya, ubah laku dan sebagainya. Nah, Pemkab Jemberana sendiri seperti apa nih Pak penanganannya? Mungkin karena kita tahu Jemberana kan pintu gerbang Pak di Bali Barat, terutama lewat darat, sehingga apa nih yang sudah dilakukan selama ini? Silakan Pak Dokter. Terima kasih Om Swastiastu, selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari Radar dan semua narasumber nih. Jadi pertama tentunya saya mohon maaf ini karena awalnya memang pertama untuk menjelaskan terkait perkembangan kasus COVID Jemberana, namun karena rupanya tadi bersamaan juga nih jam 11 ya masih overlap, saya mengikuti acara Zoom meeting yang dipimpin oleh Pak Sekda Provinsi Bali terkait sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang akan dilaksanakan serentak ini ya, serentak di Bali ini, khususnya di Kabupaten Jemberana nanti tanggal 14 ya, tanggal 14 Januari itu sudah dilaksanakan vaksin COVID-19 nih. Itu paling cepat tanggal 14 dan paling lambat mengawalinya itu tanggal 15. Jadi tanggal 14 atau 15 ya sudah dilakukan vaksinasi khususnya kepada ini dulu nih, bertahap ini, jadi kepada tenaga kesehatan dulu. Ya baik, sekarang saya akan menyampaikan tugas saya sebagai juru bicara ya Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Jemberana. Sedikit narasi bahwa
di Jembrana kasus awal itu diketahui ya, tercatat ya, kasus pertama COVID itu pada tanggal 5 April ya, 5 April tahun 2020 ya, tahun 2020. Namun persiapan-persiapan itu sudah kita lakukan, persiapan terkait dengan kesiapsiagaan dini itu mulai Januari ya, karena COVID sendiri ini Desember 2019 ya, sudah ada dilaporkan, jadi di Wuhan ya. Nah, sehingga Januari 2020 kita sudah siap-siap untuk katakanlah pencegahan dan pengendaliannya. Untuk di Jembrana pada tanggal 5 April kasus pertama COVID ditemukan seperti itu, dilaporkan ya. Nah, kemudian sampai 1 tahun ya, jadi saya singkat ya, jadi sampai 1 tahun ya, jadi kurang lebih 1 tahun sampai akhir tahun 2020. Kalau dilihat dari data itu sebenarnya puncaknya itu pada bulan September puncaknya itu. Kalau jumlahnya pada bulan September itu 157 dalam bulan September aja 157. Namun pada akhir tahun jumlah COVID itu 968 ya. Jadi akhir Desember 968 ya. Nah, itu sampai akhir Desember. Kemudian tentunya sampai kemarin ini, sampai tanggal 8 Januari 2021, saat ini sudah ada kasus COVID-19 di Jembrana itu 1003. Nah, jadi kemarin ya, terakhir data kemarin itu 1003. Jadi sudah ribuan ya di Kabupaten Jembrana. Dari 1003 itu sudah sembuh 863 orang. Jadi sembuh 863 orang dan meninggal 29. Nah, itu poin dari data utama. Jadi ditemukan COVID 1003, sembuh 863, kemudian meninggal 29 orang. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID Jembrana? Tentunya dari awal, seperti yang saya sampaikan tadi, kesiapsiagaan dini. Kesiapsiagaan dini itu melalui pertemuan-pertemuan, meeting-meeting, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, bagaimana cara mencegah dan mengendalikan COVID-19 di Kabupaten Jembrana khususnya. Nah, kemudian kita lakukan pelaksanaan atau implementasi berupa promosi kesehatan. Promosi kesehatan di seluruh wilayah Jembrana melalui semua lintas sektor ya. Jadi baik di kabupaten, kemudian di kecamatan dan di desa, tempat-tempat pelayanan kesehatan, bagaimana kita promosi kesehatan terkait apa itu COVID-19, bagaimana pencegahannya, dan seterusnya, bagaimana penanganannya. Jadi paling tidak masyarakat mengetahui dulu, ini COVID ini apa, terutama bagaimana cara mencegahnya. Di situ kita masuk dengan informasi dan edukasi ya, bagaimana melaksanakan 3M ya, hindari kerumunan dan seterusnya. Sampailah kurang lebih 10 bulan ya kita menangani COVID-19 di Kabupaten Jembrana. Adapun itu bagian hulu, kemudian bagian tengahnya apabila ada kasus-kasus yang kita temukan, kita langsung kita lakukan tracing dan testing ya istilahnya. Jadi begitu ada 1 orang kasus COVID-19, kita langsung tracing pada keluarga atau tempat bekerja. Jadi, nah kita tracing, yang termasuk kontak erat kita lakukan pemeriksaan, ya, swab, dan hasilnya tentunya apakah positif atau tidak. Nah, jika sudah positif, hasilnya positif 19, kita langsung melakukan treatment, ya, kita langsung melakukan treatment. Ya, jadi itu 3T, ya, itu bagian dari 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Seperti itu. Nah, treatmentnya di mana? Treatmentnya untuk saat ini di rumah sakit tentunya, Rumah Sakit Umum Negara. Kemudian bagi yang tanpa gejala kita bisa rawat di puskesmas. Jadi untuk di Jembrana kita merawat pasien COVID itu di puskesmas ada 4 ya, puskesmas 1 Pekutatan, puskesmas 1 Mendoyo, puskesmas 2 Negara Pengambengan, dan puskesmas 2 Melayu di Gilimanuk, dan tentunya di rumah sakit. Nah, ketersediaan tempat tidur di puskesmas itu 38, sementara di rumah sakit ada 42 tempat tidur. 42 tempat tidur.
Nah, di sanalah penanganan COVID mulai dari tanpa gejala sampai yang bergejala. Tentunya yang di puskesmas tanpa gejala. Nah, dari penanganan itu diharapkan memang bagaimana menyembuhkan pasien. Sehingga pasien tersebut akan baik, pulang ke rumahnya, sudah sembuh ya. Tentunya kalau sudah sembuh ya tidak akan menularkan kembali. Sudah sehat itu poin-poin di masyarakat kadang-kadang bertanya. Jadi pasien sudah sembuh, tidak lagi menularkan. Demikian juga di puskesmas ya. Kalau sudah sembuh, kita pulangkan, ada surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat. Seperti itu. Nah, itu penanganan-penanganan yang sudah sembuh atau penanganan yang dilakukan di rumah sakit. Adapun penanganan-penanganan yang sudah atau warga yang misalnya meninggal gitu nih, yang meninggal pun kita lakukan edukasi informasi kepada masyarakat. Bagaimana cara penanganan jenazah yang baik atau sesuai dengan protokol kesehatan sehingga di masyarakat tidak terjadi misinformasi. Jadi sederhananya bahwa kalau ada yang meninggal di rumah sakit sudah ditangani sesuai SOP, kemudian itu tindakan dua ya, dimakamkan atau dikremasi seperti itu. Nah, jenazah itu sudah masukkan dilakukan disinfeksi spraying, artinya sudah steril ya, sampai ke peti-petinya itu sudah steril. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalaupun ada keluarganya yang mengangkat jenazah itu sudah steril nih. Itu poin-poin yang memang sering ditanyakan di masyarakat. Kemudian terkait tracing juga sudah kita lakukan, begitu ada kasus confirm, terkonfirmasi, kita lakukan tracing ke keluarga. Nah, hal-hal yang lain yang sudah kita lakukan juga mungkin beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman BPBD tadi. Kemudian ada juga pelaksanaan screening dulu ya, hampir 5 bulan kita lakukan screening terhadap pelaku perjalanan di Gilimanuk. Itu cukup menyita waktu, tenaga, dan energi itu ya. Di Gilimanuk 5 bulan ya, antara bulan Maret dan seterusnya itu ya, sampai bulan Juli. Kita screening namanya pelaku perjalanan, ya tentunya untuk mengantisipasi agar Jemberana bisa bebas dari atau melokalisir ya, adapun warga yang reaktif kita lokalisir, kita lakukan treatment selanjutnya, ya, penataran selanjutnya. Yang negatif silahkan melanjutkan perjalanan. Jadi dalam artian kita bisa melakukan memilah dan memilih, terus kemudian screening sehingga tidak terjadi penularan ya. Poinnya itu bagaimana mencegah penularan ya, sehingga tidak terjadi peningkatan kasus ya. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian pernah kita lakukan di salah satu desa ya. Pada saat itu awal-awal sekali kita lakukan karantina wilayah ya. Karantina wilayah karena di sana cukup banyak kasus. Kita lakukan karantina wilayah. Nah, sehingga tujuan karantina wilayah ini adalah untuk mencegah, mengisolir daripada transmisi atau penularan di wilayah tersebut. Jangan sampai dia COVID ini keluar ke desa lain ataupun ke masyarakat yang lain. Nah, itu yang pernah kita lakukan. Kemudian hal-hal yang lain ya, kita pernah melakukan hal tentunya yang berkaitan dengan bagaimana membuat masyarakat terkait dengan informasi itu lebih maksimal lagi. Karena kuncinya, Bapak Ibu sekalian, kunci daripada penanganan COVID ini akan baik adalah di awal, di hulu. Bagaimana membuat masyarakat menjadi sadar maksimal, maksudnya ini sadar maksimal bagaimana menerapkan protokol kesehatan 3M plus hindari kerumunan ya. Jadi bagaimana memakai masker dengan baik dan benar, menghindari kerumunan, kemudian mencuci tangan ya pakai sabun dengan air mengalir seperti itu, dan tentunya menjaga jarak minimal 1,5 meter atau 1 meter seperti itu. Nah, itu yang terus-menerus dilakukan oleh teman-teman di Satgas ya, yang tergabung dalam Satgas ya. Karena kalau sudah masyarakat disiplin dan kesadarannya baik, nah tentunya itu yang akan bisa membackup atau mencegah ya terjadi penularan. Ya. Misalnya hal-hal praktis, kalau kita keluar ya, kita masuk ke rumah, segeralah kita mandi, keramas dan seterusnya sebelum kita masuk ke ruang. Karena di rumah ada keluarga, ya. Padahal kita keluar, jadi begitu kita keluar dari rumah itu sudah berisiko sebenarnya, ya. Karena situasi pandemi saat ini. Nah, oleh karena itu pada saat kembali masuk ke rumah, kita harus membersihkan diri kita, baru kita masuk ke ruangan. Jangan sampai nanti orang tua kita, anak-anak kita, kebetulan kita
mendapatkan transmisi gitu ya sudah bersih ya, sudah bersih sebelum masuk ruangan. Jadi itu. Kemudian di samping itu tentunya tidak hanya kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan juga sangat penting ya, sangat penting. Jadi hal-hal yang berhubungan di tempat-tempat umum gitu kan, lakukanlah spraying disinfektan karena beberapa jam virus ini bisa tentunya melekat pada benda-benda yang mati. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Satgas seperti itu. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan gambarannya bahwa sampai saat ini memang kasusnya ini memang ada ya. Ada terus ini ya, ada terus ya di Kabupaten Jemberana. Demikian juga di kabupaten lain ya. Kita ketahui kabupaten lain juga lain sama ya, kurang lebih sama. Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa tren kasusnya masih ada. Jadi pandemi masih ada ya. Ya mudah-mudahan dengan nanti ada vaksinasi ya COVID ya pada tanggal 14 atau 15 plus. Nah, ini tidak bisa sendiri vaksinasi. Harus diimbangi tetap protokol kesehatan ya 3M itu kita tetap jalankan, kemudian tentunya bagaimana 3T itu. Jadi ada vaksinasi, ada 3M dan 3T. Jadi ada testing dan treatment plus vaksinasi dan plus protokol kesehatan 3M ini harus dilakukan. Nah, itu ya beberapa informasi dan edukasi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kita memang merubah mindset atau perilaku sebagaimana Bapak Ibu ketahui dari teorinya bahwa itu memang membutuhkan waktu lama ya. Jadi kembali lagi sekali lagi bagaimana masyarakat agar bisa disiplin secara sustainable dan berkesinambungan melaksanakan 3M itu. Jadi kalau 3M sudah baik, saya yakin transmisi atau penularan itu bisa dihindari atau diminimalisir. Ya, saya rasa demikian dulu yang dapat saya sampaikan pemaparannya kepada Bapak Moderator. Saya kembalikan waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, penjelasannya sangat jelas ini. Jadi kita akan tutup dulu segmen pertama ini, segmen pemaparan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua. Ini adalah sesi tanya jawab. Saya akan melemparkan pertanyaan kepada masing-masing narasumber. Baik, Sumatera Bali Digital, kita akan masuk ke segmen kedua sekarang, yaitu adalah sesi tanya jawab. Saya mungkin yang pertama ke Pak Ketut pertama. Masih dengar suara saya Pak ya? Masih jelas Pak ya? Oke. Pak Ketut pertama, ini mungkin saya lebih ke bidang pendidikan. Jadi karena tadi Bapak memaparkan bahwa dari Dinas Pendidikan sudah membuat sebuah perencanaan seperti itu. Saya ingin tanya soal luring nih Pak, luar jaringan ya. Jadi tetap ada guru yang mungkin ke rumah. Ini kan juga ada semacam resiko seperti itu. Ada ini treatment khusus nggak Pak untuk yang guru mungkin yang dia keluar, apakah harus tes swab dulu atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Jadi kembali saya sampaikan bahwa untuk kebijakan pendidikan sampai saat ini masih menggunakan strategi pembelajaran jarak jauh dengan dua moda, yaitu moda daring dan luring. Yang luring ini dilaksanakan dengan dua strategi, yaitu yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama dengan model guru kunjung dan yang kedua klinik pembelajaran. Untuk guru kunjung tentu guru ini akan berkunjung ke rumah-rumah siswa yang tidak memiliki HP Android atau memiliki HP Android tetapi bermasalah terkait dengan akses internet. Nah, pada saat sebelum melakukan kunjungan, jadi Dinas Pendidikan dulu sudah berkoordinasi minta bantuan ke Dinas Kesehatan sehingga guru-guru yang akan melakukan kegiatan berkunjung ke rumah siswa sudah dilakukan dengan rapid test terlebih dahulu. Nah, jadi sudah dilaksanakan itu dengan rapid test sehingga guru wajib melakukan rapid test sebelum melakukan atau berkunjung ke rumah-rumah siswa yang memiliki masalah dalam hal pembelajaran jarak jauh. Nah, itu kebijakan yang dilakukan. Jumlahnya besar Pak ya, berapa persen Pak rata-rata Pak? Tiap kecamatan mungkin. Kalau yang persentasenya yang punya HP Android itu berdasarkan hasil survei itu adalah sebesar 77,9 yang punya. Berarti sisanya ini yang tidak punya HP dan tidak memiliki jaringan akses internet. Nah, sehingga
kurang lebih ada 30, kurang dari 20% lah dari seluruh jumlah siswa di Kabupaten Jembrana. Tapi ini nggak menjadi semacam, kenapa nggak semua aja luring Pak, misalnya seperti itu. Kan sekarang banyak yang orang tuanya ingin anaknya diajarin guru langsung gitu, karena orang tuanya susah ngajarin di rumah, atau daringnya agak susah. Ada nggak permintaan, walaupun sudah punya Android, tapi bisa luring juga gitu? Ya. Ada nggak gitu? Ya, secara rata-rata hasil juga dari survei yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, ini bisa ada datanya juga, bahwa keinginan orang tua sebenarnya juga berapa itu? Ya. Hampir 90% menginginkan pembelajaran tatap muka. Tetapi karena kondisi seperti tadi harus memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan. Yang pertama, dilihat dari zona barangkali ya, zona kuning sudah diizinkan oleh Kementerian. Namun juga harus ada orang tua sebenarnya 60%. Nah, sedang ada pimpinan daerah. Nah, ini seperti yang dia step 3. Step 1 verifikasi terhadap daftar periksa protokol kesehatan sudah kita lakukan. Sudah oke. Persetujuan orang tua belum ya. Komite juga sudah kita lakukan. Nah, tinggal menunggu ini persetujuan dari pimpinan daerah. Tentu pimpinan daerah tentu berkoordinasi dulu dengan berbagai instansi yang terkait dengan seperti tadi. Yang utama itu adalah keamanan kesehatan daripada peserta didik, pendidik itu yang harus kita menjadi prioritas utama. Barangkali itu yang menyebabkan Pak. Sehingga tetap dulu daring dan luring PJJ-nya. Jadi masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, moda daring dan luring. Demikian Pak. Terakhir Pak, pertanyaan saya terakhir. Pak, ini kan Dinas Pendidikan juga dituntut inovasi Pak. Artinya membuat sebuah bagaimana pendidikan ini tetap berjalan, karena sebenarnya kan waktunya kan terbatas Pak, sekarang belajar terbatas. Ini bagaimana tetap kualitasnya terjaga, pendidikan kita tetap terjaga, anak-anak kita ini dapat tepat pendidikan yang pas walaupun waktunya terbatas. Apakah ada inovasi-inovasi mungkin Pak, cara-cara khusus di masa ini Pak dari Dinas Pendidikan Pak Jembrana khusus? Ya, sebenarnya untuk Kabupaten Jembrana bahkan sudah mendapatkan apresiasi dari provinsi, terutama dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali. Inovasi yang dilakukan adalah tadi mengatasi anak-anak terutama yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Kalau secara daring kan artinya sudah bisa kita lakukan. Meskipun ya namanya masa pandemi, masa khusus tentu tidak bisa secara maksimal. Nah, yang ini yang tidak punya HP, tidak punya akses. Nah, kita melaksanakan inovasi yang namanya klinik pembelajaran di samping guru kunjung. Dan ini mendapat apresiasi. Klinik pembelajaran itu artinya memberikan layanan kepada peserta didik, pertama yang tidak punya HP Android, tidak mendapatkan layanan akses internet. Namun kita dengan klinik artinya siswa itu boleh datang dengan jumlah maksimal 5 orang ke sekolah, konsultasi, kemudian mendapat layanan pendidikan di sekolah, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini nih klinik pembelajaran ini yang menjadi inovasi dan bahkan mendapat penghargaan ini. Yang bisa dicontoh di tempat lain juga. Inovasi Kabupaten ya sudah. Nah, barangkali di tempat lain bisa dicontoh itu. Dan kemarin dalam diseminasi best practice, jadi best practice yang dibawakan oleh Pak Kabid, mewakili TPMPD, jadi tim penjaminan mutu pendidikan daerah di tingkat provinsi itu mendapat juara 1 di tingkat provinsi terkait dengan inovasi pembelajaran di masa pandemi. Ya. Kalau gambar-gambarnya bisa ditunjukkan di sini Pak, kalau perlu. Iya. Mungkin karena waktu Pak, kita terbatas ini, jadi lain waktu mungkin saya mau nanya-nanya lagi sebenarnya. Apa nih inovasi hal-hal yang silakan nanti pendidikan Jembrana, karena kita tahu sekarang kondisinya seperti ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Nanti kita masih ada satu segmen lagi pertanyaan, nanti ada Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana dulu. Terima kasih Pak Ketut. Oke, selanjutnya yang kedua, saya mau bertanya nih kepada Bu Gusti Putuswarni. Masih bersama saya Bu Nge? Ya Bu. Baik Bu, untuk BPBD nih, kita tahu bahwa saya mau bertanya, BPBD ini kan
dulu orang taunya soal bencana seperti itu penanggulangan, tapi sekarang ikut di penanganan COVID sendiri. Ada nggak mungkin pelatihan khusus atau mungkin pembekalan khusus nih kepada anggota personel khususnya untuk dalam penanganan COVID? Karena kan ikut ini Bu ya, protokol untuk penanaman penguburan juga ya Bu. Silakan Bu, mungkin ada hal-hal baru yang mungkin dibekali kepada personel BPBD Bu. Silakan Bu. Izin kami jawab dengan sharing dengan Pak Kasim kami. Ya. Tidak ada. Untuk latihan khususnya itu memang tidak ada. Okay. Yang latihan sama TNI Polri saja Pak. Okay. Berarti ini aja ya, gabungan gitu Bu ya? Ya. Kalau pemakaman, dalam prokes pemakaman tuh berapa orang Bu personel yang ikut bantu Bu, dari BPBD? Ada yang turut? Silahkan, tapi sesuai dengan dari Polri ya. Biasanya kan gabungan itu ya? Ya. Oke. Mohon izin Bapak, kami menerangkan sedikit. Silakan Pak. Untuk personel yang di BPBD itu tidak ada pelatihan khusus, tapi ketika ada bencana, misalnya di suatu daerah, kami juga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Penanganannya tetap dengan protokol kesehatan. Kemudian untuk pemakaman, BPBD memang tidak dilibatkan, karena itu adalah dari TNI dan Polri. Oh, tidak dilibatkan Pak ya? Tapi mungkin ada misalnya ada orang tiba-tiba meninggal yang mungkin BPBD turut terlibat atau dari dinas kesehatan aja atau gimana? Ada personil yang turun juga nggak Pak? Dari BPBD itu tidak ada terlibat dengan ini yang untuk kejadian nggak ada Pak ya? Sampai yang Iya. Mungkin lebih ke mana? Ke sosialisasi atau ke arah mana Pak? Kalau BPBD Jemberana sini banyaknya apa yang dilakukan di selama pandemi ini Pak? Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Sekretaris, bahwa BPBD itu sebenarnya dalam satuan tugas itu adalah sekretariatnya satuan tugas. Ya. Bapak Karaksa sebagai sekretaris kedua di Satgas. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang di sekretariat itu lebih banyak kami menyiapkan administrasi. Administrasi seperti rapat-rapat. Ya. Kemudian ada misalnya regulasi. Ya. Seperti itu yang kemudian koordinir lah Pak ya. Gimana? Untuk koordinasi lah lebih banyak dikoordinasi Pak ya. Dan juga pelanggaran yang berkaitan dengan satuan tugas itu di pengelolaannya ada di BPBD. Selain di dinas kesehatan, di rumah sakit juga ada BPBD yang mengelola. Untuk peralatan juga mungkin sering dibutuhkan Pak? Mungkin untuk penanganan ini kan banyak peralatan di BPBD Pak. Untuk peralatan Pak, peralatan. Kami memang khusus untuk kebencanaan. Kebencanaan aja ya. Untuk peralatan yang disiapkan itu di spraying seperti itu Pak, disinfektan, masker, itu yang ada di. Selain kami pengadaan di Satgas COVID, lebih banyak ke kampanye juga Pak ya, kampanye balago masker dan sebagainya Pak ya. Ya. Oke. Kerjasama dengan dinas Infom ya. Oke. Kominfo. Siap. Terima kasih Bu Gusti Putuswarni dengan Bapak. Mungkin nanti kita masih ada satu segmen lagi Pak yang terakhir. Jadi mungkin nanti ada statement juga dari BPBD. Baik, yang ketiga ini adalah saya mau tanya ke Pak Dokter ini, Pak Risante, Pak Agung. Terkait ini Pak, ini kan aturan terakhir itu wajib direvisi ya, aturan yang kemarin masuk Bali antara darat dengan udara itu kan berbeda. Nah, kita tahu itu mungkin ada batas waktunya, tapi paling tidak sekarang kan rapid test sudah mulai jarang nih Pak. Orang sudah disarankan antigen dan PCR. Sementara Bali, Jemberana kan pintu masuknya ini di Glimanu. Seperti apa nih Pak untuk
apa namanya syarat-syarat masuk ini, apakah ada koordinasi dengan provinsi karena kita tahu itu wilayah masuk di provinsi atau seperti apa Pak dari Jemberana sendiri Pak untuk pintu masuk di perbatasan ini Pak, terutama di Bali Barat apa Jawa Bali. Halo Pak, Pak Dokter bisa dengar? Halo, ya, halo Pak. Halo. Ya. Iya, halo. Bisa dengar pertanyaan saya tadi, Pak? Oh iya, bisa Pak, bisa. Ya. Silakan Pak. Baik. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Bapak, saya sebagai juru bicara mungkin menambahkan sedikit aja lagi terkait proses pemakaman Pak. Pemakaman silakan, yang tadi ditanya. Nah, jadi SOP-nya sudah ada Pak. Nah, sekarang saya sampaikan informasi yang simpel tapi bisa jelas ya, diketahui bahwa misalnya sekarang ada yang meninggal di rumah sakit, di rumah sakit itu jenazah sudah ditangani sesuai SOP rumah sakit. Artinya dari proses katakanlah sterilisasi jenazah, kemudian pembungkusan jenazah sampai dilakukan pemetian ya, kemudian memandikan ya, dan seterusnya itu sudah berlapis-lapis kita lakukan desinfeksi ya. Jadi itu jenazah sudah tidak lagi dalam artian tidak diragukan lagi begitu sudah pemetian ya sampai dibungkus seperti itu, setiap lapis kita lakukan desinfektan ya. Jadi itu sudah steril. Nah, seperti itu. Kemudian jenazah sudah rapi, masuk ke peti, dibungkus, kemudian masuklah ke ambulan. Nah, ambulan di sana nanti akan membawa, kalau jenazah akan dikuburkan, kita langsung ya. Jadi teman-teman di rumah sakit akan membawa dengan ambulannya ke tempat lokasi pemakaman. Jadi masyarakat, nah ini masyarakat yang membuat nanti itu masyarakat setempat atau banjar setempat ya, membuat lubang atau liang lahatnya seperti itu, dikubur ya seperti itu. Nah kemudian begitu sampai di depan liang lahat, nanti yang membantu ya, yang membantu nanti mengangkat peti jenazah yang sudah terdesinfeksi dan aman ini, steril ini, itu adalah keluarganya Pak. Nah, tentunya keluarganya itu ya keluarga daripada yang meninggal ini kita berikan APD Pak, APD lengkap Pak ya, APD lengkap. Ada satu keluarga. Walaupun itu ya, walaupun itu sudah steril, tapi tetap kita berikan APD lengkap sesuai SOP Pak. Nah, jadi selanjutnya ya penguburan seperti biasa. Jadi liang kubur disesuaikan dengan petinya, peti. Ukuran-ukurannya itu sudah ada Pak, seperti itu. Kemudian tentunya itu teknis dalam penguburan. Tentunya di backup juga, seperti disampaikan tadi, di backup oleh Bapak Ibu atau teman-teman satgas yang lain yang tergabung satgas, misalnya ya TNI, Polri, kemudian satgas yang lain Pak, lintas sektor, kemudian kepala-kepala atau aparat setempat gitu ya. Mohon maaf Pak Dokter, saya potong sedikit. Saya kemarin bawa interview dengan kepala BPBD Kelungkung. Kalau di Kelungkung itu dia dua-dua katanya. Jadi 2 BPBD, 2 TNI, 2 Polri seperti itu. Apa sama atau gimana Pak? Kalau di Jemberana Pak? Oh iya Pak. Jadi memang sekarang SOP itu kan begini Pak. SOP itu setiap daerah ya. SOP setiap daerah itu memiliki variasi. Variasi. Iya. Kebijakan daerah masing-masing Pak, ya? Ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Dan itu berdasarkan hasil tentunya rapat dulu Pak sebelumnya dengan satgas. Jadi siapa yang mengerjakan apa, kan gitu Pak ya? Siapa yang mengerjakan apa, siapa yang membackup, siapa yang aparat yang membackup sehingga aman di dalam pelaksanaan. Tentunya itu harus dijaga. Intinya pada saat pemakaman itu atau kremasi tidak ada kerumunan, protokol tetap dijaga, protokol kesehatan. Nah jadi sebenarnya semua sebenarnya terlibat gitu kan. Tapi memang kalau poin yang saya lihat itu teman-teman kesehatan oke, TNI Polri oke, masyarakat keluarga oke, teman-teman yang lain juga oke dari Satpol PP dan sebagainya itu membackup juga. Teman-teman dari BPBD kan nanti akan membantu dalam hal misalnya di mana sebelumnya, tapi ya kebanyakan sebelumnya misalnya di mana ada kasus di tempat di sana sekitarnya rumahnya, kalau misalnya keluarga mohon bantuan atau langsung secara aktif bisa lakukan spraying disinfektan. Dan sejauh ini aman ya, nggak ada
Kita lihat ini aman. Kita tuh di Jawa, di mana tuh kan ada yang sampai mayatnya ditolak atau ada gugatan hukum seperti itu di mana teman Pak ya? Ya. Ini ada sih Pak dalam artian awal Pak ya. Awal dulu Pak ya. Ya awal itu masih belum ya informasinya masih belum dalam artian terserap mungkin ininya atau mungkin belum banyak yang apa namanya bisa diketahui, tapi karena sudah ini makin kesini masyarakat makin sadar Pak ya. Nah ya sudah mengetahui lah seperti ini bagaimana proses pengembangan jasa. Intinya itu semua aman Pak, artinya steril, jadi tidak ada masalah nih dalam hal penanganan jenazah. Ya. Itu mungkin tambahannya sedikit. Kemudian terkait pertanyaan tadi, memang betul Pak ya. Saat ini ya sesuai dengan SE pusat pun ya Pak ya. Jadi sudah dijelaskan di SE-nya itu, SE Satgas Pusat bahwa untuk pelaku perjalanan Pak ya, untuk pelaku perjalanan itu memang sekarang sudah tidak menggunakan lagi Pak rapid antibody ya, Pak. Sudah nggak laku itu rapid test. Jadi rapid antibody Pak ya, rapid antibody-nya tidak. Jadi rapid test itu ada dua Pak. Jadi saya clearkan dulu. Rapid test itu ada dua, rapid test antibody yang sebelum-sebelumnya kita lakukan, dia hanya mendeteksi antibody-nya. Kemudian berkembang ini atas instruksi Satgas Pusat juga, masukan dari berbagai pihak juga untuk menjaga sebenarnya poinnya sama, secepatnya bisa mendeteksi gitu sebenarnya. Jadi ditingkatkan, sekarang ditingkatkan akurasinya. Nah, ditingkatkan akurasinya dengan menggunakan rapid test antigen Pak. Nah, sekarang digunakanlah bagi pelaku perjalanan minimal bahasanya Pak, minimal menggunakan rapid test antigen. Karena rapid test antigen ini 85% kalau dia reaktif kemungkinan mengarah ke COVID gitu Pak. Ya, 85% Pak ya. 85% kemungkinan mengarah ke COVID. Tetapi rapid test antigen ini harus ditindaklanjuti dengan swab PCR tetap Pak. Tetap ditindaklanjuti. Ya, itu saya sampaikan minimal ya, minimal rapid test antigen. Tetapi kalau menggunakan PCR, jadi pelaku perjalanan silakan, boleh saja Pak. Kalau final udah itu Pak PCR, ya? Gitu. Ya? Kalau PCR final Pak ya? Ya final sudah Pak, final sudah pasti itu kali. Artinya kalau dia positif pasti tidak ini Pak, tidak berangkat ya itu. Tapi kalau negatif Pak ya dokter, pasti final. Berarti untuk di penyeberangan rapid test sudah nggak berlaku ya? Untuk di penyeberangan. Rapid test antibody Pak. Rapid test antibody. Ya, maksudnya tes antibodinya, bukan antigen. Yang darah dulu ya, yang darah itu ya. Yang sekarang digunakan lah rapid test antigen. Itu berarti rapid test udah nggak berlaku Pak ya? Kalau orang, misalnya orang datang dari Jawa, dia bawa surat antibody aja nggak berlaku ya? Nah, berlaku. Nah, itu jadi perjalanan sesuai dengan SE Pak. Memang ini kan baru Pak, kemarin baru diinikan lagi. Tapi masih banyak yang buka puskesmas yang antibody itu gimana Pak? Masih berlaku? Oh begini. Nah ini betul Pak pertanyaannya. Jadi itu betul ya, dalam artian kita juga punya SOP Pak. Nah, SOP bahwa untuk screening Pak ya. Untuk screening ini Pak bukan di puskesmas. Ya tetap dipakai. Untuk screening misalnya kasus-kasus itu masih kita ini mohon dipilah Pak. Kalau pelaku perjalanan itu minimal rapid test antigen. Tapi masih kita ada beberapa kita gunakan karena KMK 413 itu belum berubah. Artinya untuk screening, untuk penelitian epidemiologi gitu kan, itu masih digunakan rapid test antibody. Antibody masih ya. Ya, misalnya di puskesmas gitu Pak, dia ada beberapa tuh di rumah sakit, ada beberapa ini Pak, ada beberapa kriteria sebelum dirawat pasien itu di rumah sakit. Itu di screening dulu itu untuk pasien-pasien gitu ya Pak ya. Nah, untuk pasien-pasien atau ibu hamil dan sebagainya itu kan, itu di screening dulu dengan rapid test antibody. Itu sampai saat ini sih masih. Tapi nanti tentunya akan kita bicarakan lagi Pak dengan teman-teman di Dinas Kesehatan atau dengan Satgas, apakah ini lanjut apa tidak. Karena rapid test antibody kan sampai saat ini masih cukup terbatas Pak untuk saat ini. Tetapi kalau kita laksanakan, tentunya kita harus ini lagi, ya artinya mengadakan lagi seperti itu, mengadakan. Berarti untuk itu syarat perjalanan di Gilimanuk antigen sudah Pak ya? Ya betul Pak. Ya, jadi poinnya itu untuk pelaku perjalanan baik darat, laut dan udara minimal sebenarnya rapid test rapid test antigen Pak seperti itu. Terus kalau dia bawa PCR boleh. Harga Pak, kalau di Denpasar antigen tuh 275 sampai 225. Antibody 80.000. Di Jemberana gimana Pak? Kita ingin tahu. Ya kalau benar Pak.
PCR 1 juta sekian lah saya lupa. Iya. Standar yang saya ketahui Pak ya, ini standar maksimal untuk PCR-nya kan 900 sebenarnya Pak. Standar. Ya, kalau belum ada perubahannya, seingat saya 900 standar maksimal Pak. Kalau itu di tempat Pak ya, kalau di tempat, maksudnya kecuali kalau kecuali kalau diantar pulang sebagainya mungkin ada biaya. Tapi standar di tempat kalau kita PCR itu 900 maksimal Pak. Bahkan ada yang 800, mungkin ada yang 900 maksimal. Nah kalau rapid test antigen ini untuk di Jembrana memang baru saat ini sih bisa di Gilimanuk salah satu BUMN itu nilainya sekitar harganya itu biaya 250 Pak. 250 gitu ya. Dan pasar juga kurang lebih ya begitu. Iya. Barangkali itu Pak yang saya dapat sampaikan. Ya. Berarti untuk lokasi tes sendiri Pak sudah lengkap ya Pak? 5 kecamatan atau ada atau gimana Pak? Hanya baru di Kota Negara? Iya Pak. Jadi begini. Antigen. Ya, untuk antigen memang di Gilimanuk sudah ada. Nah, nanti artinya begini, selanjutnya sesegera mungkin akan ditindaklanjuti untuk diadakan di puskesmas maupun rumah sakit. Ini sudah ada Pak ininya, ada beberapa memang sudah kita siapkan. Berarti Jembrana ada 5 kecamatan tuh belum semua atau sudah semua Pak? Antigen? Semua Pak ininya, begini Pak maksud saya itu. Ini kan baru Pak ya, baru sekali nih. Ya, tanggal 9 kan mulainya Pak ya. Tanggal 9. Kalau antibodi sudah seluruh kecamatan bisa Pak ya? Udah seluruh. Antigen ini? Jadi, antigen ini nanti akan dipasang semua Pak di tempat-tempat di. Sementara belum Pak ya? Berarti sementara belum ya? Sementara masih di negara atau? Ya, kita harus ini nih Pak, dalam artian kalau dia mandiri kan harus membuat lagi regulasinya Pak, biar ada payungnya, ada payung hukumnya. Nah, kalau kita mandiri bagaimana, kalau ada yang lain bagaimana? Karena ini baru banget ini Pak, tanggal 9. Jadi pasti kita tidak lanjuti ini Pak. Syaratnya perjalanan ini Pak ya? Tapi untuk perjalanan sudah di pintu masuk sudah pasti Pak, kan pintu masuk yang menentukan perjalanan itu di pintu masuk Gilimanuk sudah ada Pak untuk perjalanannya. Untuk semua Pak Dokter nih. Saya mau nanya banyak sebenarnya, tapi waktu kita terbatas. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan waktu bisa bertanya lagi. Baik, Sobat Double Digital, segmen kedua sudah kita selesaikan. Kita masuk ke segmen terakhir. Ini adalah closing statement. Nah, jadi mungkin sekitar 2 menit, 3 menit lah. Kalian kita untuk karena sudah jam. Yang pertama saya kasih kesempatan untuk Pak Ketut Parmata untuk apa nih harapan dari dunia pendidikan Jembrana, dari Dinas Pendidikan Jembrana terhadap ke depan nih, apa mungkin ada program atau rencana-rencana atau harapannya kepada masyarakat dan kepada kita semua ini seperti apa agar pendidikan kita tetap berjalan walaupun dalam masa pandemi ini, terutama untuk anak-anak di Kabupaten SD dan SMP. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang terakhir barangkali dalam closing statement ini. Yang pertama tentu harapannya mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu. Amin. Nah, tentunya di dunia pendidikan, jadi mengharapkan terutama untuk vaksin. Nah, karena selama PJJ ini meskipun bisa berjalan, namun tidak bisa maksimal. Dari segi konten materi barangkali bisa kita transfer kepada peserta didik. Namun dari segi pembinaan karakter, sikap, dan perilaku, barangkali ini tidak bisa kita maksimalkan dengan sistem daring, termasuk keterampilan peserta didik. Nah, sehingga tentu harapannya nanti dengan adanya vaksin, tentu juga kita tahu yang pertama barangkali vaksin diberikan prioritas kepada tenaga medis, kemudian TNI Polri. Untuk selanjutnya harapannya juga prioritas pemberian vaksin diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehingga bisa lebih amanlah kalau misalnya pembelajaran tatap muka itu bisa segera dilakukan. Karena hampir sudah 1 tahun ini anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran secara langsung. Nah, takutnya nanti terjadi lost learning istilahnya, jadi pembelajaran yang kurang maksimal. Tentu kalau sekian generasi mendapatkan lost learning, tentu akan terjadi loss generasi. Harapan mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini dan tetap tentunya penerapan protokol kesehatan,
sehingga bisalah mengurangi risiko terutama pembelajaran tatap muka yang tentunya sangat dirindukan oleh peserta didik dan juga orang tua. Barangkali itu harapannya, terutama pemberian vaksin bisa segera dilakukan, diprioritaskan juga kepada pendidik, peserta didik. Demikian, terima kasih. Oke, semua Pak Ketua Parmate. Salam untuk Ibu Kadis, semoga sehat selalu bersama jajaran Dinas Pendidikan. Bersama kita, harapan besar kita, dunia pendidikan kita semakin maju, anak-anak kita selalu sehat. Begitu. Sekali terima kasih sekali lagi, salam untuk Ibu Kadis. Baik, yang kedua saya silakan kepada Ibu Gusti Putu Suwarni selaku Sekretaris BPD Jembrana untuk mungkin penutup Bu, apa nih harapan dari BPD Jembrana, terutama mungkin kesadaran masyarakat yang sudah mulai terbiasa, ingat pesan Ibu, wajib cuci tangan dan sebagainya ini tidak lupa terus kita gemakan. Dari BPBD sendiri harapannya seperti apa? Karena kita ingin ini BPBD ini urusannya bencana segera selesai seperti itu. Seperti apa Bu? Silakan Bu. Halo Ibu Suwarni. Bu? G, silakan Bu. G, silakan Bu. Terima kasih untuk harapan kami. Ya, terima kasih untuk harapan kami khususnya ya di BPBD, yaitu agar bisa kita tuntaskan dengan kerjasama dengan stakeholder yang lainnya. Agar sih untuk meningkatkan bisa kita tuntaskan untuk masalah COVID-19. Itu saja. Ya. Sudah Bung ya? Terima kasih. Halo? Masih mendengar suara saya Bu? Ya, terima kasih Pak Bu Sekretaris BPD Bu Suwarni. Salam untuk Pak PLT Ketua Kepala atau Pak PLT Kepala Pelaksana yang hari ini mungkin berhalangan gitu. Salam, semoga tim di BPBD sehat selalu menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Dan yang terakhir saya minta closing statementnya dari Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jembrana, Bapak Dr. Ibu Ti Agung Putu Arisanto. Silakan. Mungkin pertama nih Pak, mungkin menghadapi persiapan untuk vaksin mungkin Pak, mungkin lebih ke sana siapa nih yang dipersiapkan, mungkin harapannya kepada masyarakat seperti apa? Silakan Pak. Oke, baik. Pada dasarnya kita sebenarnya semua Indonesia, khususnya Jembrana, tentunya ingin bahwa pandemi ini segera berakhir. Nah, bagaimana pandemi ini bisa berakhir atau paling tidak menurunkan atau meminimalisir? Bagaimana? Nah, itu ada tiga yang poin penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu disiplin, ya. Kemudian bagaimana kesadaran meningkat melaksanakan 3M ini masyarakat semua di Jembrana. Itu yang pertama. Yang kedua, vaksinasi. Nah, ini vaksinasi akan dimulai nanti 14 Januari dan seterusnya. Jadi Bapak Presiden sudah memerintahkan nanti diharapkan dalam waktu 1 tahun sudah selesai di seluruh Indonesia, sehingga terjadi namanya istilahnya herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, kemudian yang ketiga ini ya 3T ini tetap maksimal. Jadi tracing, kemudian testing dan treatment dimaksimalkan. Jadi jika ketiga hal itu sudah dilaksanakan dengan maksimal, baik ya, sustainable, berkelanjutan, harapannya tentunya adalah COVID-19 khusus di Kabupaten Jembrana segera menurun, bahkan mungkin kedepannya sudah bisa ditiadakan lagi. Itu harapan kita ya, harapan kita. Tetapi saat ini memang masih berproses nih. Jadi minimal meminimalisir dulu dah ya, meminimalisir sehingga masyarakat aman ya. Kemudian dengan penanganan COVID yang bagus ya, harapannya nanti yang lain ya, dampak yang lain yaitu dampak ekonomi ya. Nah, jadi dampak ekonomi, dampak peningkatan ekonomi akan baik ya, semakin lama semakin baik. Karena sekarang kan dua hal itu, bagaimana kesehatan bisa pulih, ekonomi masyarakat kita bisa bangkit. Nah, seperti itu. Ya. Jadi harapannya seperti itu yang saya sampaikan dan pesan-pesannya, sehingga
bisa terwujud. Jadi terwujud apa? Kesehatan pulih, ekonomi masyarakat Jemberana kita normal kembali, Bang. Seperti itu, ya, baik. Baik, terima kasih kepada para ketiga narasumber kami di Radar Bali. Kami mohon mengucapkan terima kasih, masih dalam rangka tahun baru juga. Selamat tahun baru, semoga kita tetap semangat di masing-masing tugas dan bidang kita masing-masing. Bapak-bapak selamat bekerja juga kembali. Semoga di tahun ini kita kembali bangkit, optimistis dan bisa hidup, ya minimal kita kembali normal lah untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih sekali lagi. Sedikit mungkin dapat kami ambil kesimpulan bahwa secara umum Jemberana juga sudah sangat care dan siap dalam penanganan COVID-19, baik dari dunia pendidikan, termasuk dari segi administrasi di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Alam, maupun secara umum di Satgas COVID-19. Harapan kami, harapan kita semua, Jemberana khususnya bisa masyarakat selalu mentaati protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir dan kita berharap banyak vaksin ini bisa kembali membawa kita ke kehidupan masing-masing. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Semoga kita bisa berdiskusi di lain waktu. Baik, Semeton Radar Bali Digital, demikian FGD atau Fokus Group Discussion kami dengan tema Kiat Jemberana dalam kampanye Balaku dan sambut vaksin Sinovac. Semoga bermanfaat dan lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Selamat siang dan saya akhiri dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dokter, Pak Ketut, Ibu. Ya, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.